pewaris yang sebenarnya. Kebetulan saya pewaris ya. Saya adalah generasi kedua yang memimpin Warna-Warni. Kita satu teman SD. Benar. Apakah dating cowok yang di bawah perempuan itu, apakah bisa working? Kalau terlalu jauh, nggak bisa. Kalau mungkin sedikit, hanya sedikit penyesuaian itu nggak masalah ya. Yang penting mindset dan tujuannya sama. Oke. Yang lain-lain ini masih bisa menyesuaikan, tetapi nggak bisa terlalu jauh. Dan Beda harus datang lifestyle dari aja udah sendiri. berat loh. Mereka ada rasa insecurity loh. Ya secara pengetahuan pasti beda kan. Jadi diem, merasa nggak nyambung. Benar. Halo, Hai. selamat datang. Jadi tamu kita hari ini sedikit berbeda. Tamu kita hari ini adalah seorang pewaris. Waduh. Cocok. Silakan perkenalkan diri, Ibu Dingli. Oke, saya Dingli Olivia Gunawan. Mungkin yang sering kenal adalah Dingli ya, tapi nama panggungnya Olivia. Oh, cocok. Kebetulan saya pewaris ya, dari generasi kedua untuk advertising media. Sebut dong. Brandnya, waduh, sebut nama ya. Sebut dong, ini aja Siap. gedung punya dia. Warna-Warni Media, Warna-Warni Advertising. Kita udah 50 tahun ini. Kebetulan saya adalah generasi kedua yang memimpin Warna-Warni untuk bagian marketingnya dan juga HR gitu. Cocok. Itu sih. Ini pewaris yang sebenarnya. Kita kenal lama ya. Udah. Dari SD. SD. Kita Kayaknya satu udah- teman SD, Benar. SMP, terus pindah sekolah. Pindah sekolah. Bertemu lagi di Jakarta kita Sama-sama mencari orang Surabaya. peruntungan ya. Wong Surabaya, wong Jawa, sama. Yes, wong Jawa. Wong Jawa. Nah, kan kamu ini kan waris, kerja juga jago yang aku tahu. Dia jago kerja ya. Dia meskipun pewaris tapi dia kerja gitu. Kok bisa sempat berada di relationship yang salah? Aduh. Dia sempat salah pilih loh. Mau kondisten. Tapi ya kayak Zayn Malik sih, Nek. Iya betul, secara penampilan ya Nek. Kadang kita kan masih muda tertipu. Tunggu, umur berapa waktu itu? Waktu itu mulai pacaran umur 20, ya 21, sorry. 21. Berapa lama sama dia? Total? 7 tahun total. Relationship 7 tahun. Hmm. Sempat ditentang juga kan tentunya. Cuman ya namanya dulu cinta monyet ya kan, agak bodoh. Jadi akhirnya ya kita tetap jalan lah, berjuang. Berdua melawan dunia gitu. Yang kamu lihat dulu dari dia apa selain fisiknya ya? Emang cakep? Ya, Anda tahu ya? Tahu, cakep. Oke. Zayn Malik, kearifan lokal ini. Iya benar. Kok bisa? Kok bisa Nemu gitu? di mana? Nemu di mana? Itulah yang saya rasakan juga. Jadi dulu selain fisik pinter ngobrol ya, ngomongnya pinter, manis gitu. Nggak soft spoken sih, tapi treatnya baik. Terus Love bombing nggak? love bombing awalnya, love bombing. Jadi kan namanya kita masih muda waktu itu pacar pertama Bu. Itu pacar pertama dan satu-satunya Oh, waktu ya Allah. itu. Jadi kan ini ya apa maksudnya kita masih belum tahu apa yang kita mau, belum tahu apa yang kita cari dari seorang pria gitu. Jadi Taunya lihatnya fisiknya aja. Gitu. lihatnya fisiknya aja, terus cara dia ngomong kan manis. Terus ternyata dulu kita sering menyalahartikan protektif gitu ya, overprotective atau mungkin toxic masculinity itu something yang dia sayang gitu. Oh iya benar. Dulu kita merasa kita disayang banget gitu kan. Makanya aku dilarang. Nah, makanya dilarang ini, dilarang itu. Ternyata kan enggak seperti itu. Dilarang karena dia anjing. Memang tapi benar. Ya. Karena biasanya cowok yang banyak melarang, biasanya dia memang kelakuannya kayak dajal. Betul. Ternyata biasanya itu adalah proyeksi diri. Dari diri dia sendiri. Betul. Jadi seperti kalau kita menunjuk itu kan tiga arah jari itu ke arah diri sendiri kan. Jadi kalau dia semakin memproyeksikan sesuatu yang kurang baik, itu kita nggak bisa bilang itu atas nama cinta gitu. Jangan percaya. Kita karena ya logika harus main lah. Gitu. Kalau nunjuk lain jangan gini. Gini atau gini ya semua. Gini. Benar. Kamu setelah berapa lama sadar gitu? Kan nggak mungkin 7 tahun baru sadar dong. Pasti ada proses ada on off, sempat putus nyambung nggak?
Sebenarnya kalau putus nyambung tuh sering ya. Sering. Jadi apalagi beberapa toxic traits itu biasanya kelihatan dari ya itu ketika pertama mungkin berantem gitu ya, putus gitu kan, abis putus dia Begging. nangis-nangis, begging gitu, ya kayak gitulah. Akhirnya kan kita putus nyambung waktu hubungan itu namanya masih muda ya, jadi banyak putus nyambung. Terus sebenarnya dari awal-awal tahun pertama, satu tahun pertama itu setelah 1 tahun lah baru kelihatan. Karena dari awal sampai 1 tahun itu kan manisnya aja, masih kayak pikiran kita apa sih Nek, liburan kemana ya kan, makan kemana, terus ngapain aja gitu. Nah terus kebanyakan kita yang mungkin pampered ya, karena aku dari kecil juga Enak. ya raised in a silver platter gitu ya. Dia Jadi silver spoon. silver spoon. Nah, jadi kita banyak sangat terbuka. Aku orangnya sangat terbuka. Jadi aku cerita semuanya Ke dia. ke dia. Yang akhirnya menjadi bumerang kamu. Menjadi bumerang. Shit, Akhirnya dia akhirnya dia bisa membentuk dirinya seperti apa yang aku mau. Maksudnya? Jadi dia seolah-olah misalnya aku bilang, oh aku pengen suka cowok yang kayak gini nih, ini cowok kayak gini. Nah dia membentuk dirinya selalu seperti yang apa yang kita harapkan. Supaya dia bisa bertahan sama kamu. Bertahan. Jadi kalau misalnya lagi berantem tuh sering tuh kata-katanya gini, aku capek gitu. Kan kadang kita bingung ya, capek kenapa, ngapain gitu. Capek di bawah lu kali. Iya, emang Iya, iya. itu. Kalau itu susah, susah lah. Cuman maksudnya ya secara mindset sih yang berbeda jauh. Oke. Itu. Selama pacaran kamu ada ngebiayain dia nggak nih? Aduh, masih ada dapur ya. Ini kenapa tidak di briefing pertanyaan? Biar surprise. Takut sekali loh. Jadi kalau ngebiayain enggak lah. Kalau ngebiayain Oke. aku nggak bilang ngebiayain. Tapi Cuma masukin ke perusahaan. Waduh. untungnya enggak. Enggak ya, Untungnya oke. enggak. Cuman memang kalau untuk sehari-hari memang karena berbeda level gitu. Lifestyle. Mungkin lifestyle, berbeda lifestyle hidup. Jadi mau nggak mau untuk berada di circle tertentu kan pastinya kita perlu punya kemampuan yang mirip ya. Iya. Jadi ya harus kita poles gitu. Mungkin dari penampilan gitu ya, terus mungkin dari cara bicara, mungkin dari lifestyle-nya, keluar makanan yang kita suka kayak gitu-gitu. Soalnya dianya yang ikut ke kamu kan jadinya. Betul. Bukan kamu yang turun ke dia. Betul, ya nggak bisa juga turun, mau seturun apa kan kita. Sebenarnya aku juga makan di mana aja bisa, gitu. Seperti di Bekan. enggak Bu, Hakuren enggak, gitu ya. jangan begitu. Justru aku orangnya murah kalau makanan gitu. Jadi makan apa aja Yang aku mahal? suka yang jorok-jorok Lainnya. yang lain. Cincinnya. Aduh. Tasnya, aduh. Iya kalau itu kan apresiasi ke diri sendiri lah Oke. gitu. Cuman kalau dia memang berbeda lifestyle jadi aku harus menopang lah. Namanya dulu kan katanya cinta. Jadi semua itu harus kita bantu, dukung, support. Dukung, support. Jadi all in lah kita support, mendampingi dari nol ceritanya gitu. Dia dari nol atau dari minus? Dari nol lalu minus. Oh shit. Awalnya dari nol lalu minus gitu. Kamu yang minusin. Enggak Oh, loh. enggak dong. Jangan sampai yang itu. Enggak, ternyata kan kelihatannya nol. Kita awal kalau relationship kan nggak pernah tahu ya. Jadi dia terbuka, oh apa aku gini loh, keluarga aku berbeda. Aku bilang it's okay gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan orang tuh ada kemauan, mau Benar. kerja. Yang berikutnya mampu kerja dan mau susah. Mau susah itu bukan harus kerja susah ya, maksudnya semua pekerjaan tuh susah, Yes. ya kan, capek. Ibu aja ya kan kelihatannya hard. Jam berapa ini kita masih di sini? Masih kerja gitu. Kita jadi ada effort lah, maksudnya ada ambisi tentunya mau juga harus ada usaha. Dia nggak ada. Susah, dia nggak maunya kayak anak zaman sekarang gitu langsung jadi gitu. Sedangkan kamu ambisinya gede banget. Betul. Padahal silver spoon. Karena memang raised in a family yang memang memulai semua dari nol. Gitu. Kalau orang tua aku jadi nol. Jadi mereka mengajarkan nggak ada yang dilakukan itu langsung tiba-tiba instan tuh nggak ada kecuali Indomie ya kan. Kecuali mie instan gitu nggak ada. Semuanya harus ada proses. Jadi ya Gara-gara itu jadi sering ribut waktu itu. pasti karena cara kita memandang hal kan berbeda. Misalnya kayak aku bilang, oh dia selalu mempertanyakan ngapain sih kamu begitu, ngapain kamu temuin orang-orang, ngapain sampai malam kerja terus, ngapain harus kerja kesini situ, kan udah cukup gitu. Bagi aku selama aku bisa kejar kenapa enggak
True, gitu. oportunis. Oportunis. Dan aku nggak masalah gitu temuin sendiri, mungkin bagi yang kenal aku bisa ketemuin orang sendiri, jual sendiri gitu, aku turun. Start dari startup juga oke gitu. Nah dia tipikal yang kenapa ada fasilitas kenapa nggak mau, jadi kagetan gitu, orang kaget. Atau udah enak, tiba-tiba enak jadi ya udahlah. Betul. Ngapain kita harus usaha, kan udah enak. Benar, jadi dia mempertanyakan keputusan kita kayak lu gitu, ngapain lu masih kerja? Kan udah di mana-mana Iya. ada gitu, kan susah. Susah. Akhirnya yang bikin putus adalah dia Akhirnya yang bikin putus selingkuh ya kan, selalu kayak gitu. Itu pasti egonya tersakitin. Betul. Dia Iya. selalu merasa kamu alpha woman pasti. Benar. Gak alpha woman kayak kamu juga pasti alpha, Yes. ya kan? Kita alpha woman ini bukan perlu ditaklukkan sebenarnya, perlu someone yang kita hormati. True, yang lebih alpha dari kita. Betul, alfanya itu in certain way. Ada orang yang bisa memimpin alfa. Yes. Jadi alfanya tuh nggak semuanya harus di spotlight gitu kan. Mungkin kita kaum Leo ini yang punya Ya, kita jiwa. Leo sama. Kita sama-sama Leo ini kita suka spotlight gitu ya. Jadi dan biasa pun masuk ruangan mungkin spotlight juga. Jadi kalau memang lakinya nggak bisa confident enough, secure enough untuk berdampingan sama kita tuh susah. Susah. Pasti selingkuh dianya. Dan pasti selingkuhannya jauh di bawah kamu. For sure. Ya susah bilang ya, tapi ya begitulah. Tapi ya benar. Begitulah. Begitulah. Penasaran ketawanya gimana tuh? Ketahuan kan kita cewek kayak FBI ya kan, Bun? Kayak FBI. Jadi Ada yang lapor? Ada yang lapor. Kebetulan dia itu sama teman bayinya punya pacar. Selingkuhnya. Oh. Jadi teman sahabat dia punya pacar. Sama yang dia- persahabatan sesama cowok, sahabatnya punya pacar, teman pacarnya ini. Iya, bukan teman pacarnya itu. Lah, jadi saling menyelingkuhi gitu ceritanya. Terus Agak akhirnya tolol ya. ya agak complicated lah. Mungkin kebanyakan nonton drama ya, Bun, Iya, gitu. iya. Terus akhirnya ketahuannya dikasihin gitu. Kita dikirimin WA lah ya, kayak pacarnya itu bilang gitu, "Oh, coba dong, ya aku udah nggak sama dia lagi gitu. Kamu tanya aja gitu sama pasangan kamu," kan gitu. Terus aku bingung dong, "Hah? Gimana maksudnya?" Terus udah nggak dibalas lagi tuh. Terus dari itu aku kayak, kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Feeling dong. Feeling perempuan tuh kuat, hati-hati. Kuat. Terus aku mulai bertanya-tanya beberapa pertanyaan lah. Terus jawabannya tuh muter-muter gitu, dan kalau udah ditanya agak menyudutkan, marah. Nah, Ya kan? tipikal. Tipikal itu setipe semua. Setipe. Agak menyudutkan langsung marah gitu. Langsung ada, kamu gak percaya aku, kita gitu. Terus aku jadi kayak, kok gini ya, kok mulai toksik. Padahal sebenarnya nggak pernah cek. Dia yang selalu cek handphone. Dia insecure. Nah, dia selalu cek handphone setiap hari. Ini kenapa tanya begini, kenapa ngobrolnya begini, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku tanya dong, aku selidikin, pakai orang juga cek, karena dia pintar berkelit kan. Nah, pasti. Jadi pintar berkelit, akhirnya ketemu Sampai semua bukti lengkap. Sampai lengkap, barulah aku konfront. Kenapa begini, baru. Oh, ya udah. Sampai terakhir titik darah penghabisan masih nggak ngaku. Even udah ada buktinya. Belum dibuka buktinya. Tapi aku udah bilang aku udah punya semua buktinya. Kalau lu ngaku aja. Gitu. Aku kasih hint di sini nih, ke sini kan, gitu kan, masih nggak ngomong. Sampai terakhir ya baru kebuka Akhirnya semua. ngaku dong. Akhirnya aku konfront sama ceweknya juga, kan kenal juga. Iya sih, shit Kan man. temenan kan dia. Jadi kita sering kayak double date gitu. Serius? Iya. Jadi kadang cewek-cewek itu menginginkan apa yang orang lain punya. Aku nggak paham sih dengan kasus seperti itu, tapi banyak ya, banyak. Tapi untungnya di persahabatanku tuh nggak ada kasus yang kayak gini. Karena gimana sih rasanya makan laki temen sendiri tuh? Nah, aduh kan agak Geli gitu loh. Makanya masalahnya dia kan temen lakinya ini, bukan Iya laki sih. temen sendiri. Kita mah nggak berteman kan, aku sama ceweknya kan nggak berteman. Iya, maksudnya kita juga dipertanyakan juga gitu. Kok bisa Betul. makan punya temen lu sendiri gitu loh. Itulah karena mungkin kita sering kumpul, jadi dia menginginkan, mungkin dia treat aku baik misalnya kan, di depan itu dia kok gitu ya, Kok sweet ya? kok sweet ya, kok enak ya gini ya hidupnya. Jadi mereka membayangkan terus jadi menginginkan barang milik orang lain gitu. Melihat rumput sebelah lebih hijau. Tapi mereka lupa lihat tagihan listriknya. Betul. Lihat tagihan airnya gitu. Yang nyiramin Lupa itu yang listrik. nyiramin itu. Iya, nyamin rumput itu tadi. Terus akhirnya waktu ketahuan udah ngobrol sama ceweknya. Ngobrol sama ceweknya, aku konfront semua.
masih berpihak, aku bilang aku kasih kesempatan sekali lagi gitu ya, karena maksudnya kan keluarga juga udah kenal, kita udah 7 tahun kan ya. Terus akhirnya juga oh ya Kamu udah. kasih kesempatan lagi? Aku masih kasih kesempatan kayak karena udah planning lah mau pergi liburan gitu. Kayak Udah malaikat planning. juga lu ya? Bukan begitu, nah kan nggak, sebenarnya yang membuat cewek-cewek itu susah lepas itu sebenarnya rasa malu. Malu akan pilihan sendiri. Betul. Gitu, malu akan kok bisa sebego itu aku gitu kan. Jadi kalau bisa kasih kesempatan Kamu lah, jangan berusaha sampai memperbaiki. ya, jangan sampai pilihan aku ini salah. Kan tadi us against the world katanya. Iya, kan udah nggak di-approve, ternyata terbukti beneran salah. Ya malu Dan aku sih. tetap jalanin, terus ke teman-teman kayak aku try to polish him out Polish, gitu. iya. Aku Kamu tutupin lah pasti. tutupin dong kayak oh gini lah aku susun seperti yang aku mau gitu. Akhirnya oh ya itulah, ternyata cinta nggak bisa, relationship bukan cinta bisa sebelah arah, tapi to build a serious relationship yang long term itu nggak bisa satu arah. Yes, nggak bisa It takes timbang two sebelah. lah to tango. To tango. Akhirnya setelah dikasih kesempatan itu, dia Tetap lagi selingkuh masih lagi? video call sama cewek yang sama. Sama. Aku udah bilang udahlah, memang nggak udah bisa. nggak bisa. Mungkin memang dia mencintai itu lebih. Masih bareng nggak mereka? Enggak, waktu aku udah enggak juga sama mereka. Terus yang cewek sekarang sama Balik? cowok lain di Semarang, iya. Gitu, yang cowok udah kayaknya udah, aku udah nggak pernah kontak Oh, ya. iya. Gitu. Ya Masa itulah. lalu. Masa lalu. Kita kalau kita tidak ada gigi mundur, Bu. Maju terus. Maju terus. Itu kan masa lalu, berapa tahun lalu ya itu? Itu 2019 berarti 2019 5 tahun lalu. 6 tahun lalu, ya. Dan tahun ini udah engage. Nyala Tuhan, akhirnya. menyala. Dia barusan dipropose sama cowok pacarnya. Iya. Kalian sekarang gimana yang sekarang? Fiance. Sekarang kebetulan ya puji Tuhan so far so good ya, cocok sekali. Mungkin karena kita juga sama-sama dewasa. Terus jadi aku udah tahu apa yang aku mau, apa yang nggak mau. Jadi nggak Udah toleransi belajar lagi. dari kesalahan Betul. sebelumnya. Kadang kita tuh udah tahu tapi karena faktor yang lain kita tuh adjust gitu, kayak oh kayaknya bisa nih Masian. Oke lah kita terima. Jadi sebenarnya cewek itu nggak bego. Cewek tuh tahu yang dia mau, standar dia gimana. Dan nggak mau. Yang dia nggak mau, tapi kadang perasaan membutakan, jadi kita anulir bubble, Settle for less dikit. settle for less. Tapi ternyata nggak bisa ujung-ujungnya. Betul, ternyata akhirnya juga susah, sama-sama susah. Ngejar ke atas, yang ini juga capek, yang ini juga merasa capek. Jadi terlalu banyak yang di-sacrifice juga nggak bagus. True. Tuh. Kalau yang kebetulan sekarang Balance. balance lah. Jadi dia mungkin aku lebih alpha gitu kalau di depan publik, tapi sebenarnya he has a masculinity yang bisa aku respect. Jadi he can lead alpha lah. Oke. Bagus. Jadi menurut kamu apakah dating cowok yang di bawah perempuan itu apakah bisa working? Dari pengalaman kamu ya? Oke. Kan dia kan udah both side nih. Both side, betul. Udah coba ya dua-duanya. Kalau aku kan nggak valid kalau mau ngomong gitu. benar. Karena nggak pernah ya. Nggak pernah. Ibu ini tapi lebih pintar ya. Dia tahu standar lah. Ada harga, ada barang, istilahnya gitu. Benar. Semua di dunia ini sebenarnya gitu kok. Aku juga yang sekarang, kita banyak komunikasinya bagus, dimana kita tahu apa yang kita mau, what we bring on the table. Jadi waktu kita pendekatan gitu juga kita udah tahu. Nah kalau menurut aku sekarang kalau terlalu jauh nggak bisa. Kalau mungkin sedikit, hanya sedikit penyesuaian itu nggak masalah ya. Kan kadang ada orang yang sedikit adjust lah, nobody's perfect. Mungkin karena oh dia itu ternyata bisa ngalah. Jadi either secara mindset, tapi paling penting secara mindset harus sama. Oke. Yang penting mindset dan tujuannya sama. Oke. Yang lain-lain ini masih bisa menyesuaikan, tetapi nggak bisa terlalu jauh. Meskipun posisinya sekarang dibalik ya Pak. Cowoknya yang di atas banget, ceweknya yang ini bisa nggak tuh ngejar? Tetap akan susah at one ya? point, karena mungkin dari knowledge, attitude, grown up situationnya beda gitu. Harus dia level grown up up-nya berbeda. diri sendiri dulu. Dia harus level up. Kecuali cewek ini memang punya value, punya capability untuk berkembang. Memang tetap lebih gampang cowok yang di atas gitu untuk membawa Cewek yang di bawah. Secara natural memang a guy itu adalah a leader kan. True. Di semua agama kan pria memang leader gitu. Jadi secara nggak langsung memang secara apa ya, desain bodinya udah begitu gitu. Laki ini harus di atas. Jadi leader. Jadi leader. Kalau dia
dibawa terus emasculated jadinya. Dia akan mencari pelarian ke yang lain karena secara nature-nya dia itu begitu gitu, nggak bisa kita. Ya benar, itu setuju. Cowok mau cowok dari cowok yang miskin, medium, kaya, semuanya mau jadi alpha. Betul. True. Semua pasti pengen ngatur, pengen memimpin. Yes, udah bawaannya. Iya, jadi kayak Kalau nggak mau pasti boti. betul. Betul. Kayak kita bareng ya, rakyat jelita gitu. Ya betul, nggak apa-apa, sama aja. Sama kita aja berteman ternyata. aja. Kalau laki itu pasti mau ngelit apapun. Jadi pilih aja, udah kayak kita kayak supermarket, ada kita tahu kemampuan berapa ya beli barang yang sesuai. Yes, Jangan memaksakan. true. Dan jadi cewek harus pinter. Kalau sudah tahu cowoknya nih tidak mampu untuk cover kita, ya kita harus mundur. Betul. Menurut aku. Demi kebaikan bersama. Benar. Aku setuju karena nggak ada kok dimanapun itu semua cewek pingin dimanjain. Semua cewek itu pingin diperlakukan baik. True. Semua cewek pingin diapresiasi. Itu cewek, bawaannya cewek gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan, oh harus cewek yang superwoman yang cowoknya nggak usah treat bagus, nggak apa-apa, nggak bisa. Nggak Itu bisa. at one point dia ketemu orang yang Selingkuh juga ceweknya. pasti itu, ketemu orang yang oh kok nyaman ya, kok aku diperlakukan beda ya, pasti nggak bisa. Berubah dia. Pasti karena itu Nature udah aja. nature-nya begitu. Tuh. Yang sekarang ketemu di mana ini? Itu kayaknya rezeki ya, dikenalin sama teman. Makanya itu aku sering tetap membangun relasi ya, networking gitu, ketemu orang, tetap aku suka banget kenalan dengan orang baru karena kita nggak pernah tahu jodoh itu datangnya di mana. Dan menurut aku cari jodoh itu lebih susah dari cari uang, Bu. Kalau kebetulan ya. Oh iya, kebetulan kan uangnya udah banyak. Bukan banyak, tapi cari kerjaan atau nyari rezeki itu lebih mudah lah kalau daripada cari jodoh gitu. Iya. Kalau kasus aku. Jadi memang aku perbanyak koneksi untuk kenalan. Nah kebetulan ada dari teman lah. Jadi dari mutual friend, dari teman yang juga sesama bisnis. Terus dikenalin. Awalnya lucu, memang kita nggak berniat untuk ada romantic attachment sama sekali. Jadi nggak ada attracted gitu, nggak ada attracted romantically. Cuman kita secara bisnis awalnya nyambung. Aku pikir itu potential partner, business partner. Ternyata potential life partner. Ternyata potential life partner, nggak salah juga gitu. Iya. Bener. Ya intinya aku sih setuju sih. Kalau kita mau kejar pasangan yang di atas, ya kita harus naikin value kita dulu. Betul. Karena kalau nggak berat, berat pasti. Betul. Berat. Dan itu Beda harus datang lifestyle dari aja udah sendiri. berat loh. Beda lifestyle. Benar. Beda lifestyle ya, bukan berarti orang yang tadinya di bawah dikasih lifestyle enak, dia langsung suka. Jiper loh, biasa dia nggak pede. Betul. Karena dia nggak merasa, very lavish gitu loh. Betul. Ternyata ada ya kehidupan seperti ini, yang memang ada. Iya. Yang harusnya kalau dari kita yang biasa hidup lavish, harusnya lu nyaman dong. Tapi ternyata mereka ada rasa insecurity loh. Betul. Ada kagetnya, ada yang tadinya friendly jadi diem. Betul. Diajak ngobrol, ya secara pengetahuan pasti beda kan, jadi diem, merasa nggak nyambung. Benar. Mau jawab takut salah ngomong kelihatan bego, ya Iya. kan. Kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang kan kita tahu dia levelnya di mana. Betul, gitu. betul. Dan cowok kalau digituin kan dia juga nggak mau lah, pasti kayak aduh ntar gue daripada gue ketahuan level gue di mana ya gue diem deh. Iya. Gitu. Itu juga nanti jadinya dia insecure kan. Insecure. lama-lama. Cewek cowok lah, itu kita nggak bicara cowok doang. Nah makanya kalau cewek kecuali dia memang makanya bagi cewek-cewek yang mungkin mendapatkan pasangan yang lebih di atas dia, ya dia harus naikin value benar. Gitu, apakah dia jadi ibu rumah tangga yang sangat capable gitu kan. Jadi harus ada value yang dia bisa bangga atas diri sendiri sih. Iya. Pencapaian sendiri gitu. Kalau enggak pasti feel intimidated. menurut aku. Intimidated, betul. Dan namanya gaya hidup itu kan harusnya kita jalani dengan ringan ya, sehari-hari soalnya. Karena semua in life itu ada traits. Contohnya misalnya orang yang in certain level gitu, mungkin kita sekarang kan masih tengah-tengah gitu ya, aku masih tengah-tengah, masih banyak yang di atas. Jauh-jauh di atas. Nah itu mungkin mereka juga ada traitsnya sendiri gitu. Oh harus bagaimana berpelakuan ya kan, berperilaku di depan umum, cara bicara, cara berpakaian. Mungkin ada yang hal-hal yang kita bisa lakukan mereka nggak bisa lakukan. Yes. Itu kan traits. Kita bisa lebih freely mungkin ngomong in public, bikin konten misalnya kan. Ada some people yang Nggak bisa loh bikin konten. iya nggak boleh dia bikin konten, walaupun I love spotlight tapi nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang ada traitsnya. Jadi ya orang itu comes with a package lah semuanya, traits and package ya.
Iya loh, itu kita termasuk privilege ya, masih ada kebebasan gitu. Betul. Sometimes semakin gede traitsnya ya semakin sedikit kebebasan yang kamu punya. Betul, pasti. Makanya banyak juga influencer atau artis-artis yang terkenal gitu ya, akhirnya jatuh atau mungkin karena akhirnya dia stres sendiri, ya karena itu, karena mereka memilih spotlight, nggak tahan tekanannya. Itu kan ada traitsnya, nggak semuanya enak kan. Gitu. Bisnis juga sama, ada yang kita mau bangun banget di bisnis, tapi ada traits yang mungkin ke keluarga nggak bisa terlalu dekat. Karena liburan kan nggak mungkin kita liburan di saat yang semua libur misalnya gitu, atau mungkin kita masih ada kerjaan di saat semua pada libur gitu. Jadi pasti ada traitsnya, gitu sih. Nanti abis merit dikasih kerja nggak? Kebetulan yang ini kasih kerja, karena kebetulan kita memang sudah deal dari awal gitu, komunikasi sih, kita banyak komunikasi, kita udah bicara bahwa memang dia suka apa yang aku punya sekarang, aku juga suka bagaimana karakter dia sekarang. Kita bukan ikut ke jalan masing-masing gitu ya, tapi kita berjalan berdampingan dengan jalan kita masing-masing. Oke, that's Gitu. nice. Ya, jadi nggak ada yang perlu dirubah sih so far gitu. Jadi sangat pengertian orangnya, juga sangat confident dengan apa yang Dia punya. dan apa yang dia bisa lakukan. Kebetulan industri dan bidang kita totally different. Dan dia nggak suka spotlight, nggak suka ini. Jadi pas 180 derajat ya? ya gitu saling melengkapi lah, dan tapi dia confident enough dan punya trust enough gitu ke aku untuk kita bisa jalan berdampingan. Jadi quite smooth sih so far. Kalau kamu tiba-tiba disuruh stop kerja sama dia, kamu mau nggak? Kalau disuruh pasti nggak mau. Nggak Karena aku tipikal orang yang apalagi kalau disuruh makin nggak mau. mau. Oh makin nantang, Makin nggak mau. ngebangkang. Makin membangkang ya kan. Tapi kalau Leo banget ya. Leo banget. Jangan dipegang, gua pegang. Jangan pegang. Kayak gitu. Ya, emang kayak gitu. Cuman kalau mungkin atas keputusan sendiri one day maybe, tapi kayaknya nggak bisa. I think I need my job more than the job needs me. Kalau aku, karena aku kalau nggak kerja itu Stress. gila sendiri, stres. Gitu. Jadi I need my job, dan Jadi aku you orangnya will never leave your company at all. never. Jadi legacy aja pokoknya, kerja Yeah, terus. I will build my own company side by side with him, gitu, supporting. Ya. Soalnya kan kamu ngelanjutin kan, Ding, warna-warni ini. Betul, aku tetap pasti lanjutin. Ada my brothers juga, kita berkomitmen untuk melanjutkan. Gitu. Sayang juga sih kalau enggak kan udah 50 tahun. Iya, kita udah 50 tahun dan everything works very well juga. Kita regenerasi juga smooth, bagus ya. Kenapa enggak gitu? Iya, sayang sih udah sampai sini. Warna-warni kan billboardnya udah ada di mana-mana itu. Puji Tuhan, syukur. Satu Indonesia ya? Satu Indonesia kita, Satu Indonesia. seluruh Indonesia. Berarti sampai di luar-luar pulau juga? Di luar pulau ada, di Makassar kita juga ada, di Banjarmasin juga ada gitu. Jadi ya seluruh Indonesia lah. Bali, Lombok adanya. Keren loh. Gila. Ya, gift. Kalau misalnya kamu bisa kasih pesan ke dirimu yang dulu, Mm-mm. apa yang kamu mau kasih pesan? Pesan ya, berat ya pertanyaannya. Gini, kalau aku kasih pesan ke diriku yang dulu, mungkin bisa imply to other young lady out there gitu ya. Iya. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget yang kesirep. Betul, betul. Pertama itu bangun dulu diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Apa yang kamu mau, karena setelah ada kemampuan kamu akan pede, tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau. Kedua, never settle for less. Itu nggak boleh. Benar. Ya, never settle for less. Karena gimana pun sesuatu yang dipaksakan tuh kayak botol sama tutupnya yang nggak cocok. Yes. Dipaksain tapi begitu dia diisi air pasti akan meledak lagi Iya. gitu. Jadi nggak bisa lah itu. Terus yang ketiga, komunikasi sih paling penting. Jadi jangan asal lihat itu cinta. Cinta itu one day bisa pudar. Tapi yang bikin cinta itu ada terus gitu ya. Kalau orang Komunikasi. bikin cinta, orang itu bisa cinta 50 tahun. Kalau kita tanya orang tua kita kayaknya udah nggak ada cinta mungkin. Tapi mereka itu ada komunikasi yang baik. Jadi mereka jadi life partner. Carilah seseorang pendamping yang akan kamu pilih ketika kamu mau pergi perang. True. Itu bener Gitu. banget. Jadi kita kan bayangin nih besok perang nih, ya kan? Nggak mungkin ada resources Siapa lain-lain. orang yang bisa Siapa orang yang aku percaya enough kamu untuk andelin? kita jalan bareng waktu perang? Ya, kalau kita percaya, berani sama orang itu,
itu baru pilih. Jadi he's the one. Gitu. Ya kalau kamu merasa enggak, aku nggak apa-apa, aku mau karena kasihan aku mau tolongin, nggak bisa nih, kan bukan panti sosial. Iya nggak bisa, nggak bukan kita bisa.com. Iya. Kita nggak bisa nolongin Bukan. ya, jangan, karena banyak banget perempuan di zaman sekarang yang I'm surprised, ini kaget sih, ternyata masih sebanyak itu loh Ding, yang kecantol karena berusaha membantu. Yang terakhir kan podcast aku yang pertama yang nikahin pengamen tuh, aku juga agak bingung. Kalau pengamen nih kita sumbang lah, jangan nikahin gitu. Betul. Gitu kan. Tapi ya karena dia mau menaikkan derajat cowok ini. Betul. Dan pada akhirnya cowok ini selingkuhin dia dengan cewek-cewek yang jauh di bawah dia. Iya. Gitu loh, demi mendapatkan alfanya kembali. Betul. Gitu loh. Jadi itu memang bener sih terjadi. Aku merasakan kalau ya itu, kalau my younger self sih pesannya ya kayak itu tadi ya, jangan merasa punya super women power, super hero power gitu. Play hero gitu ya. Play hero. Superhero syndrome ini nggak baik gitu ya kalau untuk cewek-cewek, karena memang secara nature kita itu adalah kaum yang harus diayomi dan dilindungi. Yes. Gitu. Kalaupun kamu pintar dan alpha itu untuk dirimu sendiri kok. Untuk protect your kids. Yes. Dan by you choosing the wrong partner, itu udah memberikan kesempatan anak kamu memiliki ayah yang nggak baik. Jadi punya daddy issue. Gitu. Jadi jangan menurunkan ke hal yang buruk ke generasi, apalagi ke anak kita, kan nggak mau kan. We want the best for our kid. Yeah. So pick the right partner. Pick the right dad for your kids. Itu bener sih. Karena kan kita bisa memilih sebagai orang tua, sedangkan anak kan nggak bisa memilih. Dia dilahirkan dari siapa. Ih cocok loh, belajar hidupnya loh. Kok dalam ya? Dalam. Soalnya kan di podcast tuh jarang banget. Misalnya kebanyakan kan yang datang kan kalau nggak influencer atau ya memang selebriti gitu. Kalau misalnya kisah kan juga termasuk waris, itu kan jarang yang mau tampil gitu loh. Jarang. It's a privilege karena kan kita kenal udah lama gitu. Makanya aku mau kasih tahu ke Flora aku yang most likely memang perempuan Ding. Kebanyakan tuh perempuan gitu. Maksud aku cewek play hero itu terjadi di semua kalangan sebenarnya. Bisa aja yang dia memang hidupnya sudah enak, tapi ya bisa aja mencari masalah. Betul. Kan you kan hidupnya enak banget Ding. This is the problem that you create yang waktu itu sebenarnya. Membuat sendiri lah masalah. Dibuat sendiri. Tapi ya untungnya udah sadar. Betul. Kita kan harus belajar dari kesalahan. Tapi kenapa aku sharing memang supaya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain kan. Iya. Nggak harus mengulangi pengalaman itu sendiri. Bukan berarti nggak boleh. Kalau kamu mau menolong orang boleh, tapi ya harus paham konsekuensinya. Konsekuensi dan resikonya. Cuman kalau bisa, kalau anak aku sih, kalau orang yang aku care jangan. Gitu, ya kan? Jangan kayak mami ya. Iya, Cukup bener. mami aja. Cukup mami aja. Gitu. Ini juga salah satu one of the reason kenapa aku itu sampai umur sekarang 32 ya. Kan belum married gitu. Karena aku kayaknya terlalu banyak belajar sama teman-teman sendiri gitu loh. Jadi aku, teman gue A, B, C, D, E, kayak iya. Tapi untungnya kalau aku memang tidak ada tuntutan dari keluarga dan orang tua untuk cepat-cepat married. Itu bagus. Jadi aku masih punya opsi untuk melihat-lihat, untuk nggak salah pilih lah. Nggak sih. Bisa aku hindarin. Tapi bener gitu, lebih baik terlambat daripada bubar. Betul, daripada salah memilih. Salah memilih. Gitu. Salah memilih tuh nggak enak. Karena banyak yang orang meninggal karena salah berada di memilih, relationship yang salah. Gitu. Tapi nggak ada yang meninggal kalau telat nikah. Betul, itu kuncinya. Relationship yang salah itu serem loh. Itu bisa bikin kita jelek, ya. Jadi kusut gitu ya, terus bisa bikin kita jatuh juga. Betul, dan bisa bikin kita jelek ke orang lain. Kan stres ya, jadi kita kayak menyebarkan keburukan itu. Negatif gitu. Aura negatif itu ke orang lain. Terus kerjaan juga bisa runtuh. Apa yang kalian udah bangun dari dulu with your parents, dia juga bisa runtuhin itu loh. Karena kalau misalnya kalau udah menikah nih ya, kalau dia udah, itu kan beda. Betul. Suami, kalau dia jadi suami kan beda sama pacar ya, ini kan masih pacar-pacar, untung nggak salah pilih akhirnya. Tapi bayangin kalau itu salah pilih gitu kan serem. Betul. Company yang harusnya bisa lebih maju, malah bisa rontok. Bisa, keluarga bisa pecah, banyak lah hal-hal begitu. Jadi memang kita harus ya lihat karakter sih. Karakternya dari awal tuh aku yakin kok. Yang di luar sana yang lagi pacaran tuh pasti udah bisa mencium red flag-nya. Cuman kita mau atau enggak aja. Iya. Gitu loh, kita itu udah lihat kan red flag-nya. Cuman kita membutakan diri. Jadi teman-teman gak ada cinta itu buta. Iya gak ada, lu tolol aja. Iya, kita aja yang membutakan diri. Lagi membutakan diri, bener. Tapi jangan sih, intinya
secinta apapun atau seenak apapun barangnya, ya kan? Kadang-kadang ada yang kecantol Iya, karena bener. itu ya kan. Benar. Tapi kalian harus tahu future kalian tuh panjang, nggak selamanya kalian gatel ya kan. Nanti kalian akan menyesal pada suatu hari. Betul. Itu kalau pesan aku sih. Iya, Daripada pada salah milih. benar. Dan itu seumur hidup itu nggak pendek. Iya, Seumur hidup kecuali itu umur lu waktu pendek. mana? Iya Kan kan. nggak ada yang tahu. Seumur hidup itu nggak pendek. Jadi kita harus bisa pilih orang yang kita bisa habiskan waktu. Pokoknya kalau kita lagi capek, ketemu dia nggak capek, nah itu bagus. Nggak enak gitu Iya. ya. Kadang kan kita capek pulang malah jadi masalah kan? Iya, benar. Ada ketemu makan ribut, milih makanan Iya. terserah ribut. Terutama kalau cewek alpha ya. Cewek Iya. alpha tuh lebih susah dihandle loh. Hmm. Emang. Lebih susah. Karena kita juga ada seperti prianya. Iya. Dan kita juga ada Tahu mau apa, iya, pinter gitu. ngomong. Betul, pinter jawab. Pinter jawab. Jadi memang lebih nggak gampang Betul. untuk dihandle. Cuman kalau ketemu pasangan yang pas, kita respect sih. Respect. Once kita respect, kita lebih nggak banyak omong. Bener. Kalau kita sampai banyak omong berarti ya lu nya memang patut diomelin. Iya, betul. Karena cewek alpha itu kebanyakan tidak mempermasalahkan masalah kecil. Bener, kita Iya ngecek kan? handphone. Iya, kita nggak yang ngurusin gitu-gitu. Enggak. Dan kita aja nggak harus ditemenin 24 jam. Benar. Nggak yang klingi. Karena Benar, kita sibuk. Benar. Kita ada perusahaan yang kita running, Betul. selalu sibuk. Satu lagi pesan terakhir. Untuk Oke, para satu cewek-cewek. lagi pesan terakhir. Oke, tadi udah don't settle for less. Yang terakhir harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi, Cocok. iya itu penting karena harus bisa menghargai diri sendiri itu tadi sama yang nomor satu tuh bersambungan. Kalau kita terus menjaga kualitas diri ya, kayak maksudnya penampilan harus kita jaga, ya kan gimana pun tuh nggak usah bohong lah, dimanapun kita juga cewek suka kan lihat barang bagus, lihat barang cantik gitu kan, bunga cantik kita suka lihat, masa kita mau dikasih bunga yang layu kan nggak mungkin. Jadi kita pun harus bisa menjaga diri sendiri sehingga kita bisa kualitas diri gitu, meningkatkan kualitas diri sehingga kita bisa tahu apa yang kita mau, nah itu. Jadi kita bisa berada di posisi meng-attract yang sama levelnya. Tuh dengerin ya para wanita. Kalau aku tuh kan banyak sama cewek soalnya. Ya dengerin. Harus. Makanya kayak gini ya kita podcast gitu terus Ya. kamu Aku udah menjadi payung loh ini untuk Betul. cewek-cewek supaya nggak salah pilih. betul bagusnya juga kamu nggak cuma mengkomplain gitu, memberikan solusi juga Iya. gitu. Bukan kita nggak suka cowok-cowok yang ya, semua itu ada marketnya kok. Iya. Ya kan? Ada orang yang sesuai marketnya. Sesuai market. Semua kan hidup ini pilihan. Tapi kalau mau kondo kamu aja, aku nggak mau. Iya benar. Takut. Ada orang yang mungkin biasa-biasa aja penghasilan normal tapi dia nggak mau kondo, artinya apa? Dia bertanggung jawab. Yes. Itu Cowok yang paling penting itu bertanggung jawab sih sebenarnya. paling penting itu bertanggung jawab. Jadi Yes. mau penghasilan berapa dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi dia bisa menjaga attitude, menjaga ekspektasi. Tanggung jawab sama keluarganya dan pulang. Betul. Setiap pulang tuh mahal, susah. Mau dapat konglomerat tapi nggak pulang ya percuma. Iya, soalnya. bener. Pusing juga itu. Pusing kita sakit kepala. Ya udah kalau gitu, thank you for your time. Thank you so much kesempatannya. Bye. Bye.